akan dibersamai oleh Ibu Dr. Penti. Kepada Ibu Dokter disilahkan. Hatur nuhun Bu Neneng Ehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian subuh. Alhamdulillah ya, ada Bunda Nur juga nih, udah lama nggak nggak membersamai kita. Insya Allah di hari Rabu ini kita akan sama-sama mengkaji surah Al-Baqarah, dan untuk hari ini kita baru menginjak pada ayat 40 ya. Ayat 40, satu ayat kita pelajari ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayatut taufik, kita mampu untuk mengambil ibrah, mengambil peringatan, mengambil pelajaran dari tafsir-tafsir yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan ini semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin meningkatkan rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini di tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 40 saya akan bacakan terlebih dahulu ya. Tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 40, sebentar ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Baik, setelah dibacakan seperti biasa kita terjemahkan dulu ya. Ya bani Israil, wahai bani Israil, uzkuru, ingatlah oleh kalian, ni'matiya, nikmatku ya, nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah, sebentar ada yang masuk. Nah baik, kita lanjutkan ya. Allati an'amtu alaikum, yang aku telah an'amtu alaikum, aku telah berikan nikmat ya kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan penuhilah ya janji kalian kepadaku ya. Bi'ahdikum, ufi bi'ahdikum, pasti aku penuhi janji kepada kalian. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus takut gitu. Nah ini jadi ini kata Allah, kata kuncinya ya, ingatlah nikmat, kemudian penuhi janji. Allah pun akan memenuhi janji ya kepada mereka, dan hanya kepada Allah yang wajib untuk ditakuti. Baik, seperti biasa kita akan tafsir singkat dulu ya, tafsir dari Jalalain, kemudian dari Ibnu Katsir, dan tafsir-tafsir lainnya. Kita awali dari tafsir Jalalainnya. Di tafsir Jalalain ini, ya bani Israil, wahai bani Israil, maksudnya siapa? Bani Israil itu adalah, di sini ya kalau dalam tafsir Jalalain, Bani Israil itu adalah auladu Yakub, yaitu anak cucunya Nabi Yakub. Jadi keturunannya Nabi Yakub. Auladu Yakub, yang dimaksud Bani Israil itu adalah anak cucunya Nabi Yakub. Uzkuru ni'matiya, ingatlah ya, ingatlah oleh kalian ya nikmatku ya, akan nikmat dan karunia dariku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan pada kalian.
Maksudnya apa? Kepada siapa? Nah, ini dalam tafsir Jalalain itu maksud dari Allah menyebutkan aku telah memberikan nikmat kepada kalian, yaitu ala abaikum, yaitu kepada nenek moyang kalian, minal inja, yaitu berupa menyelamatkan min Fir'aun, dari Fir'aun ya, dari kejaran Fir'aun. Nah, ini kata Allah tadi diingatkan, ya ingat gitu ya, bahwa nenek moyang kalian itu dulu sama Allah udah dikasih berbagai nikmat gitu ya. Yang pertama adalah al-inja min Fir'aun, diselamatkan ya dari kejaran Fir'aun. Kemudian wafalqil bahri gitu ya, membelah lautan ya kata Allah. Kemudian watadlilil ghamam, menaungkan awan gitu ya, sama Allah menaungkan awan, wa ghairi dalik, dan yang lain-lainnya, bi antashkuruha, yaitu mensyukurinya, bil taati, dengan jalan taat kepadaku nih kata Allah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian ya, kata Allah ini kan udah berjanji ya mereka, wa aufu bi ahdi, penuhilah janji kalian kepadaku, alladzi ahadtahu ilaikum, yang telah kalian janjikan dulu gitu ya. Berupa apa janji mereka itu sama Allah? Minal iman, yaitu mereka berjanji mengimani ya bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka itu sebetulnya dulu sudah berjanji bahwa akan mengimani Nabi Muhammad, karena kan Nabi Muhammad itu sudah termaktub ya dalam Taurat, dalam Injil itu sudah ada gitu ya, tentang kenabian Nabi Muhammad dan sebagainya. Nah, kemudian ufi bi ahdikum, kata Allah ini, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, alladzi ahadtuhu ilaikum, yang telah aku janjikan kepada kalian, minas sawab, yaitu berupa pahala. Nah, kalau kalian memenuhi janji untuk mengimani Nabi Muhammad, kata Allah, aku pun akan memenuhi janjiku kepada kalian, minas sawab, yaitu berupa pahala, alaihi ya, atasnya, bidukhulil jannah, dengan masuk surga. Nah, itu. Jadi ini jika begini maka akan begini gitu ya kata Allah. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus takut gitu ya. Khafuna, kalian harus takut, fitarkil wafa, dari jadi kalian tidak berani menyalahi janji gitu ya. Duna ghairi, kalian tidak perlu takut kepada selainku kata Allah gitu. Justru yang harus ditakuti itu adalah bahwa kalian itu berjanji untuk tidak menyalahi janji yang telah kalian janjikan gitu ya, berupa mengimani Nabi Muhammad. Dan kalian itu nggak perlu ada yang lebih ditakuti, tetapi yang harus ditakuti itu justru saya kata Allah. Nah, seperti itu. Nah, itulah sekilas dari tafsir Jalalain ya, karena Jalalain itu sangat singkat tafsirnya. Mari kita lihat dari Ibnu Katsir. Dari Ibnu Katsir itu di sini ya, bahwa Allah di tafsir Ibnu Katsir ini Allah berfirman, seraya menyuruh ya kepada Bani Israel untuk masuk Islam gitu ya, dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan supaya hati mereka tergerak ya, tergerak untuk mengikuti Nabi Muhammad. Sama Allah diingatkan menyebutkan kakek moyang Nabi Bani Israel, yaitu Nabi Allah, yaitu Nabi Yakub alaihi salam, sebagai kakek moyang dari Bani Israel. Nah, jadi seakan-akan ayat ini mengatakan bahwa wahai anak-anak hamba yang soleh dan taat pada Allah, jadilah kalian itu seperti kakek moyang kalian gitu ya, dalam mengikuti mentaati perkara yang benar gitu. Nah, seperti itu. Jadi sama juga dengan mengatakan bahwa ini ilustrasi dari Ibnu Katsir ya, wahai anak orang yang dermawan, kalian berdermalah gitu, atau wahai anak yang pemberani, kalian majulah gitu ya untuk menentang para penyerang. Wahai anak dari orang yang alim, semangatlah kalian menuntut ilmu. Nah, jadi dikaitkan dengan
nenek moyangnya. Nah, jadi seakan-akan Allah itu mengatakan seperti itu gitu ya, ilustrasi dari tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ayat lain yang semakna ya, ciri khas dari Ibnu Katsir itu menafsirkan dengan tafsir lainnya. Nah, ini dalam surah Al-Isra, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nabi Nuh ya, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi dikaitkan ya antara keturunan dengan moyangnya. Nah, kemudian menurut Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan Israil itu adalah di sini mengutip salah satu hadisnya ya, bahwa Israil di sini adalah Nabi Yakub sendiri. Jadi Israil di sini itu sebetulnya Nabi Yakub sendiri. Kalau Israil itu kan dalam itunya Abdullah ya, artinya hamba Allah atau kekasih Allah. Nah, dalam tafsir itu Israil itu sama dengan Abdullah, hamba Allah, atau Khalilullah, kekasih Allah. Nah, tapi kita awali dari Ibnu Katsir berpendapat bahwa Israil di sini adalah Nabi Yakub sendiri. Ini dalilnya ada ya yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi. Kita langsung saja pada Haddasani Abdullah bin Abbas, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah SAW bersabda, hadarat isabatun minal yahud, segolongan orang Yahudi ya, hadarat menghadap ya, datang menghadap Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata lahum, kepada mereka ya, ketika datang serombongan orang-orang Yahudi itu, Nabi bertanya kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israil Yaqub ya, hal ta'lamuna, apakah kalian tahu, anna Israil, bahwa yang dimaksud dengan Israil itu Yaqub, adalah Nabi Yaqub. Qalu, mereka menjawab, Allahumma na'am, ya Allah memang benar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Nah, jadi mereka juga ini ya, ketika dikonfirmasi sama Nabi bahwa yang dimaksud Israil itu adalah Nabi Yakub, dan mereka membenarkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini disampaikan juga bahwa Al-A'mashi meriwayatkan dari Ismail ibnu Roja ya, dari Umar maula ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, disebutkan bahwa Israil itu, nah ini pendapat dari Ibnu Abbas ya, Israil itu sama dengan Abdullah gitu, hamba Allah gitu ya. Firman Allah kan, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah kalian kepadaku yang telah aku turunkan kepada kalian. Nah, ini ya seperti ini. Jadi Israil di sini adalah Abdullah, kata Abdullah bin Abbas. Kemudian Mujahid menyampaikan bahwa nikmat Allah yang apa sih ya, nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepada mereka, yaitu kaum Bani Israel, selain dari apa yang sudah disebutkan tadi ya. Tadi kan disebutkan naungan awan, kemudian dipecahkan, membelah lautan ya, Allah membelah lautan untuk menyelamatkan dari Firaun dan sebagainya. Kemudian Mujahid menyampaikan selain dari yang sudah tadi disebutkan ya, ialah dipecahkan batu besar buat mereka hingga mengeluarkan air untuk minum mereka. Nah, jadi subhanallah, Allah itu sudah sangat sayang kepada Bani Israel ya. Ada nanti di surah Al-Baqarah yang yang batu itu yang mengeluarkan fanfajarat min husnata asyrata aina, dari batu itu ada 12 mata air. Nah, 12 mata air karena Bani Israel itu Allah bentuk ya, Allah mengangkat 12 pemimpin. Nah, jadi ini nih sama Allah udah dikasih berbagai nikmat ya, dipecahkan batu besar supaya mengeluarkan air untuk minum mereka ya, mereka subur, kemudian tinggal dengan makmur, subur, makmur gitu ya. Diturunkan kepada mereka makanan dari surga, mana, salwa gitu yang begitu lezat, dan mereka diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Nih sama Allah diingatkan ya. Nah, Abu Aliyah mengatakan bahwa nikmat Allah tersebut ya, ialah dia menjadikan dari kalangan mereka banyak nabi dan rasul. Jadi
kurang kumaha gitu ya. Bagaimana kurangnya sih Allah ngasih nikmat pada Bani Israel? Tadi udah disebutkan berbagai hal, dan Allah menjadikan dari kalangan Bani Israel itu banyak yang menjadi nabi dan rasul gitu. Dan diturunkan kepada mereka kitab samawi gitu ya. Nah, itu kan Taurat, Injil gitu ya. Nah, itu kemudian menurut pendapat kami, ini pendapat terakhir ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa ya dalam di sini ya surah Al-Maidah ayat 20 bahwa ya qaumi wahai kaumku uzkuru ni'matallah alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Sudah sangat diistimewakan Bani Israel itu. Makanya sungguh terlalu ketika mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad ya. Padahal Allah sudah begitu sayang kepada mereka ya nih. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, nabi dari kalangan mereka ya, dan dijadikannya kalian orang-orang merdeka dan diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Jadi pada zamannya itu belum Allah kasihkan kepada kaum manapun, spesial gitu ya, istimewa untuk Bani Israel. Nah, kemudian Muhammad bin Ishaq mengatakan bahwa ini ya langsung saja dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, itu di Al-Baqarah ayat 40 itu adalah yaitu cobaanku yang ada pada kalian, juga yang telah aku turunkan kepada nenek moyang kalian ketika mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Nah, kemudian wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, dan penuhi janji kalian kepadaku, pasti aku pun akan memenuhi janjiku kepada kalian. Jadi maksudnya apa? Nah, janjiku yang telah aku bebankan di atas pundak kalian ya terhadap nabi, kan perjanjiannya pokoknya bila datang kepada kalian ya Nabi Muhammad, kemudian kalian mengimaninya ya, niscaya aku akan menunaikan apa yang telah aku janjikan kepada kalian. Janji tersebut adalah bahwa kalian itu bersedia gitu. Jadi sudah dari jauh-jauh hari kan dalam Tauratnya disampaikan ya bahwa mereka itu bersedia gitu, janjinya itu mempercayai, mengimani Nabi Muhammad dan akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah, janjinya seperti itu. Maka sebagai imbalannya kata Allah, aku pun akan menghapuskan semua dosa gitu ya. Sebentar, ini ada yang masuk dulu sebentar. Nah ini. Dan jadi sebagai imbalannya, jadi intinya tadi ya Bani Israel itu bahwa mereka sudah berjanji bahwa ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, mereka berjanji akan mengimani Nabi Muhammad, mengikuti ajarannya ya, yaitu ajaran Islam. Jika mereka seperti itu, maka kata Allah, imbalannya aku akan menghapuskan semua beban dan belenggu yang ada di pundak kalian karena dosa-dosa kalian yang ada sejak nenek moyang kalian. Jadi kan memang Bani Israel itu banyak sekali dosanya ya sama Allah. Nah, kata Allah di sini, coba kalian kalau kalian memenuhi janji akan dihapus ya dosa-dosa kalian yang ada sejak nenek moyang kalian. Memang ngeyel Bani Israel itu ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini menurut Hasan Basri, janji tersebut adalah ini yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 12. Nah, di surah Al-Maidah ayat 12 ini bahwa walaqad akhadzallahu mitsaqa Bani Israil, dan sesungguhnya Allah sudah mengambil perjanjian. Allah itu sudah mengambil perjanjian, mitsaq, akhadzallahu mitsaq, Allah sudah mengambil perjanjian Bani Israil dengan Bani Israil, wa ba'atsna minhum, dan dan kami telah mengangkat dari Bani Israil isnai asyara naqiba, ada 12 pemimpin ya yang Allah angkat dari Bani Israil. Wa qala Allah ya, kemudian Allah berfirman, inni ma'akum, wahai Bani Israil ya, inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, la in aqamtumus shalah, jika kalian mau mendirikan salat, wa ataitumuz zakah, jika kalian mau menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman kepada rasul-rasulku,
wa azzartumuhum, dan kalian bantu mereka, wa aqradtumullah qardan hasana, kalian pinjamkan kepada Allah ya dengan pinjaman yang baik, la ukaffiranna ankum, nih kata Allah ya, sesungguhnya aku akan menutupi sayyiatikum, dosa-dosa kalian, wala udkhilannakum, dan pasti aku akan masukkan kalian jannat, kepada surga, tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Nah, ini perjanjian Allah dengan Bani Israel seperti ini. Ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita ya, bahwa Allah itu akan bersama. Nah, Allah itu ini ma'akum, sesungguhnya aku akan bersama kalian. Kalau kalian mau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengimani Rasul Allah, kemudian membantu ya, membantu perjuangan Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita salah dengan terus mengkaji, menyebarkan kajian subuh ini adalah salah satu bentuk dari kita menolong agama Allah dengan mensyiarkan Quran, hadis, dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Nah, ini ya, sedangkan ulama lain ya mengatakan bahwa janji tersebut adalah yang diambil oleh Allah atas diri mereka dalam Taurat ya, bahwa Allah kelak akan mengutus, nih dalam Taurat juga udah disampaikan bahwa kelak itu Allah akan mengutus orang nabi yang besar dan ditaati oleh semua bangsa dari kalangan Bani Israel. Jadi nabi yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah termaktub dalam Taurat. Ini kata Allah, barang siapa yang mengikutinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa dan memasukkannya ke dalam surga serta memberikan kepadanya 2 pahala. Nah, ini Ar-Razi menyampaikan ya bahwa banyak berita gembira yang disampaikan oleh nabi terdahulu mengenai kedatangan Nabi Muhammad, memang sudah gitu ya. Kemudian Abdul Aliyah mengatakan bahwa makna firman Allah ufi uzkuruni matallati anamtu aufu bi ahdi, maksud penuhi janji kalian kepadaku ya, dalam Al-Baqarah ayat 40 ini adalah sebentar, ini ada yang masuk terakhir mungkin. Jadi maksud dari Abu Aliyah yang mengatakan bahwa firman Allah aufu bi ahdi ya, penuhilah janji kalian kepadaku, dalam Al-Baqarah ayat 40 ini adalah janji Allah kepada hamba-hambanya adalah agama Islam. Kalau penduput Abu Aliyah mah janji Allah itu agama Islam dan mereka diharuskan mengikutinya. Nah, kemudian yang lainnya ya, Ibnu Abbas makna niscaya aku penuhi ufi bi ahdikum, niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian, maksudnya adalah kata Allah ini, niscaya aku ridho kepada kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga. Nah, ini pendapatnya banyak ya. Kemudian wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus takut gitu ya, kepadakulah kalian harus tunduk, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 40 di akhir ini ya, wa iya ya farhabun itu, dan yaitu takutlah kalian kepadaku gitu ya. Nah, ini jadi Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna dari wa iya ya farhabun, kata Ibnu Abbas ya, selalu Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas adalah yang Nabi doakan ya. Kemudian tafsir Ibnu Abbas itu yang paling populer, paling bagus, kemudian paling ya ijtihadnya atau pengetahuan beliau mengenai tafsir itu paling unggul. Ibnu Abbas mengatakan bahwa wa iya ya farhabun itu maksudnya takutlah kalian bila aku nanti menurunkan kepada kalian apa yang pernah aku turunkan kepada nenek moyang kalian waktu dulu gitu ya. Kalian tuh harus takut. Mereka itu nenek moyang Bani Israel itu sudah Allah siksa ya, dijadikan monyet, misalnya dikutuk jadi monyet, azab-azabnya itu banyak ya kepada mereka yang sebetulnya mereka juga udah tahu gitu. Nah, seperti itu. Jadi apa yang diungkapkan oleh ayat ini mengandung pengertian ya, bahwa yang sebelumnya kan targhib, kata Allah ufi bi ahdikum, sebelumnya itu motivasi dari Allah ya, targhib itu motivasi. Kemudian di akhir Allah tarhib, ngasih peringatan selalu ya, dalam polanya itu Allah targhib tarhib gitu ya, ngasih motivasi kemudian ngasih peringatan juga gitu. Kemudian Allah menyeru mereka dengan ungkapan anjuran dan peringatan, barangkali mereka mau kembali mau ke jalan yang benar lagi, mau mengikuti Rasul gitu ya, mengambil nasihat dari Quran, mengambil pelajaran dari larangan Allah gitu ya. Nah, seperti itu.
mengerjakan perintah Allah, percaya kepada semua berita yang disampaikan gitu ya. Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ya ke jalan yang lurus. Karena itu maka Allah berfirman pada ayat selanjutnya ya, di ayat 41. Nah, mungkin besok ya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Nah, ini nggak usah dibahas dulu karena besok pembahasannya ya. Kita lihat nih di 5 menit terakhir kita sudah mempelajari tafsir Jalalainnya. Tafsir Jalalain mengenai Al-Baqarah ayat 40, Ibnu Katsir pendapatnya seperti apa. Kemudian kita lihat juga ya tafsir-tafsir lain gitu ya secara singkat. Tafsir Syekh Wahbah Zuhaili. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam karyanya kitab Tafsir Al-Wasit. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili itu ada 2 ya karangan tafsirnya, itu Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Wasit. Beliau mengatakan bahwa surah Al-Baqarah ayat 40 ini menuntut Bani Israel untuk beriman kepada Al-Quran gitu ya. Kalau menurut Az-Zuhaili dalam Al-Wasitnya. Jadi menuntut kepada Bani Israel untuk beriman kepada Al-Quran. Allah memerintahkan semua manusia untuk beriman kepada syariat Al-Quran dan kabar yang diturunkan kepadanya gitu. Bani Israel yang telah banyak menerima karunia dari Allah ya, juga termasuk manusia yang dituntut untuk beriman kepada Al-Quran. Kalau menurut Az-Zuhaili seperti itu. Kemudian menurut Syekh Wahbah Zuhaili juga bahwa mengingatkan ya Bani Israel di kota Madinah yang hidup di zaman Nabi Muhammad ya, terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini kan kata dalam secara logika, mereka itu orang yang paling Allah istimewakan, yang tidak diberikan pada kaum-kaum yang lain. Seharusnya mereka yang paling harus percaya, harus pertama mengimani Nabi Muhammad, seharusnya mereka secara logika seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bahwa mengingatkan Bani Israel di kota Madinah yang hidup di zaman Nabi Muhammad ya, terhadap nikmat yang telah diberikan agar mereka segera beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Nabi Muhammad yang mengabarkan berbagai hal itu ya melalui wahyunya. Jadi dalam kitab tafsir yang lainnya, dalam Al-Munir, Syekh Wahbah Zuhaili menyampaikan bahwa surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 142 itu kan membicarakan secara khusus Bani Israel untuk mengungkap ya perilaku dan aib mereka supaya dijadikan pelajaran oleh kita semua ya, umat Nabi Muhammad gitu. Tuh lihat Bani Israel padahal udah diistimewakan ya dengan berbagai nikmat tadi. Dikasih makanannya juga dari surga ya, mana salwa, udah sama Allah dikasih tadi misalnya dari batu keluar minum ya untuk penghidupan mereka, terpancar 12 mata air ya, kemudian dibentuk 12 ketua kelompok di antara mereka. Udah Allah istimewakan berbagai hal gitu ya, tetapi namanya Bani Israel, mereka itu tetap ngeyel, tetap nggak mau ya mengimani Nabi Muhammad karena ada hasud ya dalam hati mereka. Nah, kemudian adapun ayat sebelumnya dari ini memetakan di dalam tafsir Al-Munir, intinya kata Wahbah Zuhaili bahwa 40 sampai 42 membicarakan khusus Bani Israel ya, mengungkap perilaku dan aib mereka. Kemudian di ayat sebelumnya ya, dari Alif Lam Mim, dari ayat pertama sampai ayat 39 berbicara tentang wujud dan keesaan Allah, perintah untuk menyembah Allah. Kemudian disampaikan bahwa Al-Quran itu sebagai kalam Allah yang merupakan mukjizat yang luar biasa. Nah, seperti itu. Kemudian perihal kekuasaan Allah ya, dengan menciptakan dan memuliakan manusia, menciptakan langit bumi ya. Kita sudah membahas kan dari ayat 1 sampai 39 tentang penciptaan langit bumi, kedudukan manusia di bumi ini sebagai apa gitu ya, sebagai khalifah dan sebagainya. Pembagian manusia, ada yang manusia yang kategorinya mukmin, yang kategorinya kafir, kategorinya munafik. Ini sudah kita bahas bersama. Nah, Syekh Wahbah kemudian pada surah Al-Baqarah ayat 40 mulai mengarahkan bicaranya kepada bangsa-bangsa yang memiliki tradisi kenabian. Nah, ini Allah memulainya dari bangsa Yahudi karena mereka adalah bangsa terdepan dengan sejumlah kitab samawi ya, Taurat, Injil. Juga karena mereka adalah bangsa yang
paling keras gitu ya, paling keras memusuhi orang-orang yang beriman terhadap Quran. Sedangkan Yahudi adalah bangsa yang paling utama seharusnya beriman kepada Nabi Muhammad karena sudah diberi nikmat dan sebagainya, tetapi justru yang paling memusuhi gitu ya kepada umat Islam. Oleh karena itu kata Syekh Wahbah bahwa Allah mengingatkan bangsa Yahudi ya terhadap nikmat yang telah diberikan pada mereka. Allah juga mengingatkan mereka terhadap, mereka udah pernah berjanji ya bahwa mereka akan mengimani Nabi Muhammad gitu. Nah, seperti itu. Kemudian tafsir Al-Baydawi di sini kita lihat juga ya. Imam Al-Baydawi dalam karya tafsirnya kitab Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menyampaikan bahwa surah Al-Baqarah ayat 40 ini ditujukan kepada orang yang berilmu dan ahli kitab gitu ya. Pada surat ini Allah memerintahkan mereka gitu ya, pada ahli kitab untuk coba ingat nikmat Allah dan penuhi janji mereka kepadanya dalam mengikuti jalan kebenaran dan menerima bukti-bukti kebenaran agar mereka menjadi orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad gitu. Seharusnya mereka itu adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad dengan berbagai karunia yang Allah berikan gitu. Nah, kemudian Bani Israel kata Imam Al-Baydawi adalah keturunan Nabi Yakub. Sama ya tadi dari Ibnu Katsir juga dari Jalalain ya, bahwa yang nama Bani Israel itu adalah kata Imam Al-Baydawi keturunan dari Nabi Yakub, karena Israel adalah sebutan Nabi Yakub dalam bahasa Ibrani, artinya kekasih. Abdullah ya, hamba Allah, atau Israel itu adalah kekasih Allah atau hamba Allah. Mereka diperintahkan untuk mengingat nikmat Allah dengan cara memikirkannya ya, diingat-ingatkan, difikirkan, kemudian menunaikan syukurnya gitu ya. Nah, pemenuhan janji mereka itu kata Imam Al-Baydawi harusnya nih dilakukan dengan cara keimanan dan ketaatan kepada Al-Qur'an. Jadi wa iya ya farhabun, takutlah kalian kepadaku. Nah, perihal tindakan yang mereka lakukan ya dan mereka tinggalkan. Apalagi mereka itu selalu melanggar janji dari apa yang telah mereka janjikan gitu ya. Nah, surah Al-Baqarah ayat 40 ini mengandung janji dan ancaman sekaligus ya, janji dan ancaman. Kan di awalnya sama Allah diingatkan, kemudian farhabun diingatkan ya, menunjukkan atas kewajiban bersyukur. Ini untuk pelajaran bagi kita ya, kewajiban bersyukur dan kewajiban untuk memenuhi janji. Surah Al-Baqarah ayat 40 juga menunjukkan bahwa orang yang beriman sudah seyogianya tidak takut kepada siapapun. Jadi takutnya itu harusnya hanya kepada Allah semata. Nah, ini kemudian yang terakhir dari Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil mengatakan bahwa kata uzkuru, kan tadi uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya, zikir ya, uzkuru itu berarti zikir atau menjaga ingatan. Zikirnya bisa dilakukan secara lisan ya, bisa juga dilakukan di dalam hati. Kata zikir digunakan pada ayat ini karena dalam syukur, ketika kita bersyukur pasti ada unsur zikir. Syukur itu artinya kita ingat ya sama Allah, sedangkan kufur nikmat itu adalah artinya kita lupa sama Allah gitu. Adapun penerima nikmat pada surah Al-Baqarah ayat 40 kata Imam Al-Baghawi adalah nenek moyang dan para pendahulu Bani Israel. Sedangkan nikmat itu sendiri menurut Mujahid adalah nikmat khusus yang selama ini diterima oleh Bani Israel yang tadi disebutkan. Nah, ini menurut Imam Qatadah, Mujahid ya dikutip oleh Imam Al-Baghawi bahwa janji yang dimaksud pada surah Al-Baqarah ayat 40 disebutkan secara jelas ya pada surah Al-Maidah ayat 12. Tetapi menurut Imam Hasan, janji yang dimaksud adalah syariat Taurat sebagaimana keterangan surah Al-Baqarah ayat 63. Nah, ini beda ijtihad ya. Maksud janjinya itu kalau menurut imam yang satu Al-Maidah ayat 12, kalau menurut yang lainnya janji di sana itu sebagaimana yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 63. Adapun Muqatil mengatakan bahwa janji yang dimaksud janji Bani Israel itu untuk selalu mengesahkan Allah ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Sedangkan menurut Imam Kalbi, janji Bani Israel kepada Allah itu janji untuk beriman kepada nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis ya, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 187. Banyak ijtihadnya ya.
Ini yang terakhir pendapatnya ini bahwa maksud janji itu apa gitu. Ali Imran ayat 187, wa id akhadallah, dan ketika Allah mengambil janji, misak janji alladzina utul kitab, yaitu ya kepada orang-orang ahli kitab, la tubayyinunnahu linnas, ya, hendaklah kalian itu benar-benar menerangkan isi kitab gitu ya. Wala taktumunahu, jangan kalian menyembunyikan bahwa dalam Taurat itu sudah ada tentang Nabi Muhammad. Wala taktumunahu, jangan menyembunyikan. Panabadhuhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi samanan qalila, kalian itu malah melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka gitu ya, nggak mau memenuhi janji dan menjualnya dengan harga murah hanya karena dunia, hanya karena gengsi ya, tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabi misalnya. Maka itu adalah seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Fabi sama yashtarun. Nah, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf ya ada kelebihan waktu karena memang tanggung. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari, menjadikan ibroh ya, pelajaran berharga untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak terhindar dari sifat-sifat Bani Israel ya, yang karena kedengkian, karena gengsi gitu ya, padahal Allah sudah mengistimewakan dengan berbagai nikmat, tetapi mereka tidak memenuhi janjinya, sehingga Allah pun memberikan azab, sehingga Allah pun mengutuk mereka, dan Allah pun menurunkan berbagai azab untuk mereka. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wal afwa minkum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Dr. Penti yang telah membersamai kita dalam tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 40. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari tafsir Al-Qur'an ayat Al-Baqarah ayat 40 ini. Salah satu di antaranya yaitu bahwa kita sebagai umat manusia di akhir zaman, yaitu berkewajiban untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Yang kedua yaitu kewajiban untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga yaitu kewajiban untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberi hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita upayakan dalam menuntut ilmu yang setiap hari insya Allah senantiasa membersamai kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, serta juga Allah memberikan kepahaman kepada kita semua, dan yang paling utama yaitu keberkahan dalam melaksanakan aktivitas. Saya yang bertugas, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Marilah kita tutup kajian ini dengan membacakan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis beserta hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya izin lab.